kita ambil itu adalah cerdas mengolah barang bekas menjadi barang bekas. Apa itu proyek mobil? Proyek profil itu mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan bernalar kritis. Itu adalah merupakan target daripada P5 PP PPRA ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama, siswa itu mampu menerapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, siswa mampu menanggulangi bahaya sampah plastik yang akan kita olah menjadi barang yang berguna. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu mengembangkan diri, ya, mengolah barang bekas plastik menjadi barang yang berguna sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan tanyakan dulu apa itu yang dimaksud dengan sampah. Adalah sampah dari suatu. Coba angkat tangannya. Ayo Alfa. Sampah adalah sisa buangan dari suatu barang atau produk yang tidak dapat digunakan lagi. Ada yang lain mau menambahkan? Apa itu sampah? Ada yang mau menambahkan? Nah, jadi sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, sampah itu dibagi menjadi dua. Ada sampah apa saja? Ya, sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa terurai atau tidak bisa terurai oleh apa? Alami. Iya, karena sampah anorganik itu apa contohnya? Siapa yang bisa memberi contoh sampah anorganik? Besi, kaca, kafe, yang tidak bisa terurai. Di sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai tanpa campur tangan manusia. Apa contohnya sampah organik? Jadi sisa sayuran, terus nasi ya, nasi yang sudah basi, kalau kita buang ke tanah itu dia akan membusuk. Nah, kalau dia sudah membusuk nanti dia akan terurai bersatu dengan tanah. Nah, kalau sampah organik itu biasanya bisa menjadi apa? Pupuk. Iya, pupuk kompos atau pupuk ini ya. Nah, pupuk alami ya. Di sini ada gambar apa ini? Sisa makanan. Apa itu? bawah Apa yang bisa kalian lihat? Nah, ini merupakan contoh sampah apa? organik. Nah, kalau yang ini Organik. sampah? Organik. Kalau yang ini Organik. Organik. Ada apa saja itu? Botol.
Bisa dihancurkan dengan tanah, bisa menghancurkan sampah? Tidak. Tidak? Bisa. Bisa. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Namun, gas beracun dihasilkan dari pembakaran ini. Gangguan kesehatan, terutama pernapasan, dapat terjadi jika manusia menghirupnya. Sumbawa Barat. Dari mulut penyu ini ditemukan banyak sampah plastik, termasuk bekas botol minuman. Yang terakhir, menjerat hewan laut. Hewan dan ikan-ikan laut yang terjerat sampah plastik menjadi kesulitan untuk berenang dan akhirnya mati. Plastik setidaknya telah membunuh ratusan ribu hingga jutaan ikan-ikan, burung laut, dan mamalia laut setiap tahunnya. Selain itu, terumbu karang juga dapat rusak, sehingga banyak kehidupan di laut yang hidup dan mencari makan di sana menjadi terancam. Wah, luas dan menyeramkannya dampaknya. Menurutmu, mana dampak yang paling kamu takuti? Ya. Jadi itu tadi adalah bahaya daripada sampah plastik. Ya. Apa saja bahayanya? Banyak sekali ya. Di situ ada pencemaran air tanah. Nah, yang kedua pencemaran udara. Terus ada lagi bahayanya, bahaya mikroplastik. Ya. Terus apa? Mengurangi hasil panen, menyebabkan banjir, merusak pemandangan, termakan hewan laut dan menjerat hewan lain ya. Menjerat hewan laut. Nah, dari sini banyak sekali kita temukan bahaya dari sampah plastik ya. Untuk itu di kegiatan kita pada pagi hari ini kita memanfaatkan plastik bekas atau bekas botol minuman ini menjadi barang yang